Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bertemu dengan Sherly dalam program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Teman-teman, what's your weakness? Coba teman-teman bayangkan kalau ada orang yang ngasih pertanyaan itu ke kita. Saat ditanya apa kelemahan kita, sebagian besar dari kita mungkin merasa sulit dan malu untuk menjawabnya. Bisa jadi Sherly sendiri juga demikian. Karena sebagai manusia biasa, kita memang ingin terlihat unggul, baik, atau bahkan sempurna. Bisa jadi kalau bisa nih, orang lain gak perlu tahu apa kekurangan dan kelemahan kita. Bener nggak? Namun ternyata ini bisa membuat kita terjebak pada perfectionism. Fenomena ini juga sering terjadi di kalangan anak-anak muda sekarang ini. Bahkan Pixie Turner dalam bukunya The Insta-Food Diet, How Social Media Has Shaped the Way We Eat, bahkan menyebutkan bahwa generasi muda, terutama generasi milenial, sebagai the perfectionist generation. Berangkat dari situ akhirnya Sherly dan tim akhirnya melakukan riset kecil-kecilan mengenai perfectionisme, sehingga semoga bisa memberikan pandangan baru untuk kita semua, terutama kita yang ingin selalu terlihat sempurna tanpa celah dan unggul tanpa cacat. Semoga bermanfaat ya. Teman-teman, jadi apa itu perfectionisme? Ada dua definisi yang menurut Sherly dan tim bisa menjadi dasar kita untuk memahami perfeksionisme dalam video kali ini. Definisi pertama, Sherly ambil dari American Psychological Association Dictionary yang menyatakan bahwa perfeksionisme sebagai kecenderungan untuk menuntut orang lain atau diri sendiri tentang kinerja atau standar yang sangat tinggi, bahkan sempurna, melebihi apa yang memang dibutuhkan. Sedangkan definisi kedua Sherly ambil dari Gordon Flat dan Paul Hewitt dalam bukunya yang berjudul Perfectionism, Theory, Research, and Treatment. Nah, menariknya teman-teman, Flat dan Hewitt melihat perfectionism sebagai sebuah kondisi yang aspeknya sangat multidimensi atau beragam, yang hadir dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah self-oriented, yaitu kecenderungan menuntut diri sendiri untuk menerapkan standar yang sangat tinggi, tidak realistis, dan tidak mungkin dicapai. Yang kedua adalah other-oriented atau kecenderungan kita menuntut orang lain untuk melakukan hal-hal yang sempurna sesuai dengan standar kita sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah socially prescribed, yakni kecenderungan di mana kita punya asumsi bahwa orang lain atau masyarakat punya standar tertentu yang tinggi dan tidak mungkin bisa kita penuhi. Definisi dari Flat dan Hewitt ini memberikan gambaran teman-teman bahwa perfeksionisme itu bukan hanya tentang diri kita sendiri, bukan hanya tentang kita yang ingin terlihat lebih, melainkan juga bagaimana orang lain berusaha memenuhi standar yang kita buat dan kita memenuhi standar sosial yang lingkungan buat. Dengan kata lain, secara sederhana, perfeksionisme bisa kita artikan sebagai kecenderungan atau kondisi di mana kita selalu menuntut kesempurnaan baik untuk diri kita pribadi, untuk standar yang kita tetapkan maupun untuk diri kita sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, dalam hal apa aja sih kita bisa terjebak dalam perfeksionisme kira-kira? Martin M. Anthony dan Richard Swinson ternyata sudah menyinggung hal ini dalam karyanya When Perfect is Not Good Enough, yang menyebutkan beberapa contoh dan konteks kapan kita biasanya terjebak dalam perfeksionisme ini. Contoh yang pertama adalah pada kinerja atau prestasi kita di sekolah atau di tempat kerja. Nah, mungkin ada nih sebagian dari kita yang merasa, wah saya harus peringkat 1 terus nih. Atau, wah pokoknya saya harus naik jabatan di tahun ini. Next, soal kerapian dan estetika. Teman-teman, sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini di sosial media kita seringkali disuguhkan dengan sesuatu yang estetik? Entah itu foto, entah itu video di Instagram, dekorasi ruangan yang serba estetik, dan sebagainya. Dan sadar atau tidak, ini juga bisa menuntut kita untuk ingin selalu sempurna dan tampil indah. Yang ketiga adalah psychological appearance. Kalau yang satu ini mungkin sudah umum untuk kita, yaitu saat kita ingin terlihat serba cantik, ingin terlihat keren, mix and match OOTD-nya, atau mungkin memenuhi standar penampilan sempurna yang diciptakan oleh lingkungan sosial kita. Teman-teman, ada 3 alasan kenapa kita harus mencegah dan menghentikan perfeksionisme itu. Alasan pertama adalah gain the progress. Bagi kita yang menjadikan perfeksionisme sebagai alasan untuk tidak do something, untuk nggak berkarya, untuk nggak produktif, atau dengan kata lain, kita menunggu sempurna dulu baru mau bergerak, maka jelas kita akan stuck dan tidak bertumbuh.
Ini juga diamini oleh Winston Churchill yang mengatakan bahwa perfection is the enemy of progress, bahwa kesempurnaan adalah musuh dari kemajuan itu sendiri. Untuk itu, jangan tunggu sempurna dulu baru bergerak dan berkarya. Bergerak dan berkarya dulu, baru pelan-pelan kita menyempurnakannya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus mengurangi perfectionism adalah mengurangi stres atau reducing stress. Teman-teman, bisa bayangkan dong kalau kita menuntut kesempurnaan secara terus-menerus pada diri kita akan mudah capek, mudah marah, mudah emosian, dan merasa terbebani sepanjang waktu. Baik itu untuk diri kita sendiri, di kantor atau pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan seterusnya. Saat kita melakukan kesalahan misalnya, besar kemungkinan kita akan marah pada diri sendiri. Saat kita gagal, maka mungkin kita menganggap diri kita bodoh, diri kita nggak mampu, dan diri kita nggak berguna. Atau saat kita ingin terlihat sempurna di sosial media, kita kadang sampai rela diet tanpa pertimbangan yang sehat, dan seterusnya. Pola pikir seperti ini lama-lama akan mempengaruhi kesehatan mental kita dan memicu stres. Anthony dan Swinson dalam When Perfect is Not Good Enough menyebutkan bahwa orang yang tingkat perfeksionismenya tinggi akan lebih rentan mengalami depresi, terutama saat ia atau mereka mengalami kegagalan dan melakukan kesalahan. Teman-teman, hidup ini udah ribet dengan segala keribetannya. Untuk itu, nggak perlu menambah beban dengan harus sempurna menjalani hidup ini. Toh nggak ada juga yang menuntut kita sempurna tanpa salah. Menjadi versi lebih baik dan terbaiknya kita, itu sudah lebih dari cukup untuk menghargai diri sendiri dan mensyukuri semua karunia-Nya. Karena hidup cuma satu kali, maka mari hidup yang berarti dan dinikmati, bukan malah digerutui. Alasan yang ketiga adalah adaptif. Teman-teman, we should be agile to the change, because change is a certain. Kita harus terbiasa dan cepat beradaptasi dengan perubahan, karena perubahan itu adalah kepastian. Saat kita menjadi orang yang perfeksionis, kita memiliki kecenderungan menjadi orang yang kaku. Padahal kita sama-sama tahu nih bahwa everything changes rapidly. Kondisi bisa berubah dengan sangat cepat. Lingkungan sekitar bisa berubah, bahkan people change. Sifat dan karakter manusia pun bisa berubah dan diubah. Nah, saat kita terus-menerus menumpuk dan mempertahankan sisi perfeksionisme dalam diri, maka bisa jadi kita akan menjadi orang yang menutup diri dari berbagai perubahan yang terjadi. Akibatnya, kita tidak bisa menerima dan menjawab tantangan di masa depan. Alhasil, kita sendiri akan tertinggal dari kemajuan. Melalui video ini, Sherly ingin berbagi beberapa tips supaya kita bisa mencegah atau bahkan menghentikan perfeksionisme kita. Yang pertama adalah realizing that we are enough. Teman-teman, salah satu alasan terbesar kenapa kita menjadi orang yang perfeksionis adalah karena kita nggak merasa cukup dengan apa yang kita capai dan kita miliki. Karenanya, untuk memangkas perfeksionisme, kita harus menata ulang cara berpikir kita. Jika kita sebelumnya tidak pernah bisa merasa cukup, maka let's change it. Believe that we are enough. Ketahuilah bahwa kita itu cukup, teman-teman. Kita sudah cukup cantik dengan paras yang kita punya. Kita sudah cukup dibekali dengan kemampuan dari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita hanya tinggal mengasahnya, bukan menuntutnya jadi sempurna. Dan kalau kita melihat orang lain lebih sempurna dan lebih segalanya dibanding kita, maka mari kita ingat perkataan orang bijak, bahwa di atas langit masih ada langit. Karena tugas kita bukan untuk jadi manusia yang sempurna, melainkan menjadi manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Tips yang kedua adalah re-evaluate atau evaluasi standar kita. Saat kita menuntut kesempurnaan, maka sebenarnya kita sedang menetapkan standar yang tinggi untuk diri kita, untuk pencapaian kita, dan sebagainya. Menetapkan standar tinggi memang nggak sepenuhnya salah kok, karena bisa membuat kita semakin termotivasi nih. Tapi ada kalanya kita harus evaluasi juga, teman-teman. Apakah standar yang tinggi itu cukup bisa kita capai? Rebecca Knight dalam artikel berjudul How to Manage Your Perfectionism yang diunggah di Harvard Business Review menyarankan bahwa untuk mengurangi perfeksionisme, maka kita harus menyesuaikan standar pencapaian sesuai dengan kemampuan kita. Caranya gimana nih? Terinspirasi dari Anthony dan Swinson, setidaknya ada 4 pertanyaan yang bisa kita tanyakan ke diri kita untuk mengevaluasi standar kita. Pertanyaan pertama adalah, apakah standar kita lebih tinggi dari orang lain? Pertanyaan kedua, apakah kita bisa memenuhi standar tersebut? Pertanyaan ketiga, apakah orang lain bisa memenuhi standar kita? Dan pertanyaan keempat,
apakah standar itu membantu kita mencapai tujuan yang kita inginkan? Teman-teman, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara jujur. Mari kita acknowledge dan sadari, karena standar tinggi membutuhkan effort yang juga besar. Kapasitas, kemampuan, wewenang, kekuatan, kelebihan yang besar juga tentu menuntut tanggung jawab yang besar. Kalau standar yang kita tetapkan memang jauh lebih tinggi dibanding standar orang lain, maka yuk kita pastikan juga bahwa kita siap mengeluarkan effort yang juga lebih. Mau tidur lebih lambat dan bangun lebih pagi, mau mengurangi jam leye-leye dan rebahan kita misalnya. Namun jika kenyataannya standar itu tidak bisa kita atau orang-orang sekitar kita penuhi, sudah saatnya kita menata ulang standar tersebut. Tips yang ketiga adalah set more realistic goals. Bukan jadi manusia realistis, namun goal yang realistis dan achievable, sesuai dengan resources, waktu, dan sesuaikan lagi strategi yang dibutuhkan untuk mencapai goal tersebut. Berbagai penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang perfeksionis rata-rata adalah mereka yang tidak memiliki realistic goals atau tujuan yang realistis. Sadar atau tidak teman-teman, tujuan yang tidak realistis ini membuat kita merasa tidak pernah bisa bersyukur dan selalu menuntut lebih minimal atas diri kita sendiri. Kita juga jadi takut gagal, takut ambil resiko, takut rugi, dan lebih parahnya lagi, kita jadi takut tersaingi dan kurang menghargai diri sendiri. Saat kita gagal mencapai satu target, maka itu sama dengan kita tidak berguna. Padahal gagal itu bukan akhir perjuangan, dan rugi itu adalah proses. Karena hidup gak selamanya di atas, teman-teman. Justru kondisi seperti ini membuat kita belajar banyak hal, termasuk kesempatan kita untuk mengevaluasi kekurangan kita agar bisa diperbaiki ke depannya. Gak ada manusia yang gak luput dari kesalahan. Everyone is imperfect, everyone makes mistake. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang gak punya salah. Untuk itu, yuk teman-teman kita ingat lagi bahwa ini bukan tentang salahnya, tapi apakah kita mau memperbaikinya atau tidak. Melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar dan sangat manusiawi. Selama kita mau belajar dan menjadi lebih baik, maka kesalahan itu justru adalah anugerah. Tips yang keempat adalah believe in the process. Teman-teman tahu nggak bahwa salah satu ciri orang yang perfeksionis adalah berorientasi pada hasil. Jadi saat kita menjadi orang yang perfeksionis nih, dalam hal apapun, kita akan selalu melihat tentang hasilnya lebih dulu. Kita selalu menginginkan hasil yang baik, yang bagus, yang sempurna, tanpa cacat, tanpa kita mau melihat hasil dan progres apa yang sudah kita lakukan. Well, tentu segala sesuatu ada positif dan negatifnya toh, termasuk result oriented ini atau berorientasi pada hasil seperti ini ada juga positifnya. Namun saat kita gagal meraih hasil yang sempurna atau setidaknya sesuai ekspektasi kita di awal tadi, maka besar kemungkinan kita akan menyalahkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Elizabeth Scott PhD dalam artikelnya yang diunggah di verywellmind.com menyatakan, salah satu cara paling efektif untuk memulihkan diri dari perfeksionisme adalah mulai lebih fokus pada proses, bukan sekedar hasil tanpa mau melihat proses. Teman-teman, dengan kita mau melihat pada proses, maka kita juga bisa belajar banyak hal. Kita jadi lebih menghargai waktu, energi, orang-orang yang membantu kita berproses, lebih bisa berdamai dengan kesalahan dan kegagalan, up and down dalam berusaha, dan seterusnya. Tidak ada ruginya kita menikmati yang namanya proses. So let's enjoy the process and living the moment. Tips kelima sekaligus yang terakhir adalah positive and balanced environment. Kita semua mungkin sepakat dengan ungkapan kita adalah dengan siapa kita bergaul. Saat kita berada di sekitar orang-orang yang perfeksionis atau menuntut kita mengikuti standar tingginya mereka, maka lama-kelamaan kita juga akan menjadi orang yang perfeksionis. Ini bisa juga berpengaruh dengan inner child kita, serta pola asuh orang tua kita dulu yang tanpa kita sadari terbawa sampai sekarang. Karenanya, yuk teman-teman, coba kita periksa lagi lingkungan pergaulan kita sehari-hari adalah dengan orang-orang seperti apa. Jangan-jangan kita menjadi orang yang perfeksionis karena tertular dari lingkungan sekitar kita. Bukan berarti lingkungan yang perfeksionis itu selamanya buruk, namun kita harus menyeimbangkannya dengan tetap memiliki circle yang mau menerima kekurangan kita, melihat blind spot kita, dan yang paling penting, mau memperbaikinya. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya, termasuk di sosial media loh.
Sebab di kondisi yang serba digital ini, sebagian interaksi, komunikasi, dan pergaulan kita dilakukan melalui sosial media. Bener nggak? Jeremy Tyler, seorang asisten profesor dalam bidang psikiatri klinis di Center for the Treatment and Study of Anxiety, University of Pennsylvania, mengatakan bahwa ia menemukan banyak pasiennya yang stres akibat perfeksionisme. Yang salah satu pemicunya adalah jumlah like di sosial media, tuntutan untuk upload foto yang sempurna, dan sejenisnya. Untuk itu, mulai sekarang, yuk sama-sama belajar menumbuhkan pola pergaulan yang positif, sehat, dan tidak menuntut kesempurnaan, baik di dunia nyata maupun sosial media. Karena menjadi apa adanya bukan sekedar menerima siapa kita, melainkan menjadi versi terbaiknya kita. Memiliki circle atau pertemanan yang juga membuat kita terus bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik karena kesadaran dan keseharusan adalah salah satu tips ampuh, setidaknya bagi Sherly nih, untuk keluar dari zona perfectionism. Nah, teman-teman, itu dia beberapa tips dari Sherly untuk mengurangi perfectionism. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama kita yang takut melangkah dan keluar dari zona nyaman karena sifat dan sikap perfeksionis ini ya. Sekian dari Sherly dan tim, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.